terutama dari PKBM Citapen nih yang telah welcome ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah tadi siang sudah udah sampai di sini dengan jamuannya, alhamdulillah ada jambu seger gitu. Ya, betul. Itu ya, itu gorengan belum diopi Pak. Nanti aja kita makan dulu. KBM yang ada di Kabupaten Subang. Di sini kebetulan saya lagi live di PKBM Citapen, lagi menanyakan tentang aplikasi yang mudah-mudahan walaupun pusing-pusing sedikit sih, tapi alhamdulillah udah ada pencerahan karena tadi kan Pak Azmul udah menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Semuanya ikut ya, tonton terus ya untuk live-nya di PKBM Citapen di studio apa ya? Jadi nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bapak senior kita, yaitu kita perkenalkan dulu. Jadi jangan saya yang memperkenalkan, jadi langsung aja. Dimulai dari Bapak yang sebelah kiri. Nah, kiri dulu. Nah, ini yang Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Pak Didi, kemudian Ajmul. Oh, jadi saya tuh pan gempet megang yang gini. Biasanya saya pegang mic-nya yang bukan yang begini gitu. Jadi gemper sedikit mah enggak apa-apa kapan deh ya. Iya tuh. Alhamdulillah tadi pagi dari rumah tuh kurang lebih jam 8 ya. Jam 7.30 saya menuju ke PKBM Citapen yang alhamdulillah pada jam 11 kurang lebih nyampe di Citapen dan disambut dengan hangat oleh Pak Dede bersama Pak Ajmul dan semua rekan yang ada di PKBM Citapen. Terima kasih banget. Tadi saya disuruh untuk memperkenalkan diri. Sebetulnya sih kalau yang sudah melihat di lintang dunia maya mah emang udah terkenal sih Pak, udah terkenal ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya sudah meninggalkan dunia hitam ya Pak ya, sudah meninggalkan dunia hitam dan sekarang alhamdulillah dunia persilatan. Oh, maksudnya dunia hitam Bapak bisa melihat di saya ini udah tidak ada dunia hitam ya Pak. Putih semua. Oh iya, nah gitu. Siap. Jadi kita pertama banget megang ini ya. Padahal tadi suruh untuk memperkenalkan diri apa ya? Perkenalkan, nama saya Hasim Komarudin, berasal dari PKBM Bina Sejahtera yang beralamat di Kampung Bungkuloa, Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Tetap kita masih satu kabupaten ya Pak ya, masih satu kabupaten. Saya ditemani bersama rekan saya yang alhamdulillah di tahun 2018 dia setia menemani di PKBM. Untuk memperkenalkan namanya, dipersilakan kepada rekan saya. Kebetulan saya sekarang kan udah meninggalkan dunia hitam, jadi lupa itu namanya siapa. Silahkan aja. Jadi maksudnya bukan dunia hitam, dunia putih atau gimana Pak? Enggak, udah dunia hitam. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak yang terutama dari PKBM Citapen nih yang telah welcome ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah tadi siang sudah sampai di sini dengan jamuannya, alhamdulillah ada jambu seger gitu. Ya, betul. Itu ya, itu gorengan belum diopi Pak. Nanti aja kita makan dulu. Tenang aja, masih lama kok di sini. Siap. Ya, nama saya Iwan Setiawan Pak. Iwan Setiawan ya, asli itu dari Serang Panjang. Jadi kalau ke PKBM Bina Sejahtera Pak Sim ya, lumayan jadi agak balik kanan gitu Pak. Kalau Serang Panjang kan di barat, kalau Tanjung Siang kan di timur gitu. Jadi balik kanan lumayan. Jaraknya berapa kilo Pak? Kebetulan saya belum pernah menghitung kilo sih itu Pak. Silakan Bapak aja yang menghitung kilonya. Iya, 1 jam aja lah kita aja. Jadi kalau mendenyakin kilo saya belum pernah menghitung jalan karena belum pernah jalan kaki dari sana ke situ. Nah, gitu. 2 kilo lah. Ya, boleh. Kalau 2 kilo tuh dari Tanjung Siang ke PKBM udah 2 kilo Om. Iya benar. Nah itu mungkin perkenalan untuk ini. Saya gabung dari PKBM Sejahtera itu 2018 ya. 2018 sampai saat segini. Ya itu saja Pak Dede, mangga. Oke, ya itu dia. Tadi kita sudah melihat sendiri bagaimana bapak-bapak ini berasal, kemudian dari mana
datangnya sehingga bisa ke sini kan seperti itu. Kalau dilihat dari jaraknya dari planet Pak Dede, maaf ya. dari berasal. Alhamdulillah ternyata masih dalam ruang lingkup yang sama, artinya masih satu suku ya Pak ya. Kalau di Subang itu suku Sunda, walaupun kenyataannya kita bahasanya bahasa Jawa. Itu nggak apa-apa. Tapi ya iya. Tapi alhamdulillah kita juga termasuk dari PKBM Citapen Subang sudah dapat dikunjungi sama beliau-beliau ini yang sangat istimewa menurut saya ya, karena dari segi pengalaman usia pun sudah jauh berbeda. Nah seperti itu. Nah itu Pak Dede jangan bawa usia kalau menyambut di sini mah biasa aja, jangan bilang usianya. Kalau saya mau usianya tuh kan? Ujung-ujungnya ke sana. Awet tua saya mah. Kalau saya awet muda. Oh gitu. Bisa aja. Jadi nanti kita 1 jam ke depan ya Pak, apa 2 jam ke depan? Boleh 1 jam, boleh 2 jam, mau 3 jam. Yang penting yang menonton tidak bosan aja. Betul. 2 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam topik pembicaraan. Tapi yang ada yang paling spesial yaitu pembicaraan nanti ke depan kita akan membahas tentang aplikasi pendidikan atau aplikasi Merdeka Belajar yang sekarang sedang digalakkan sama di dunia pendidikan kan? Dinas pendidikan, iya dunia pendidikan terutama Pak. Terutama, makanya sebenarnya dari PKBM Citapen Subang ini sangat berterima kasih kepada bapak-bapak ya, terlebih ini Bapak Hasyim, yang Bapak Hasyim siapa Pak? Hasyim Komarudin. Hasyim Komarudin ya, kan saya juga masih lupa itu, karena kita baru ketemu 2 kali ya Pak ya, dari kegiatan kemarin waktu di Subang, nah sama yang sekarang, nah itu. Jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi terus, mudah-mudahan terus ya Pak ya. Amin, nah kita menjadi keluarga mudah-mudahan gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang tuh enaknya karaokean. Iya Pak, enaknya karaokean. Diselingi karaokean, kemudian ngobrol-ngobrol hangat nih. Musim apa di situ atau musim apa di sini, atau bagaimana cuaca di sini nih Pak? Enak apa gimana? Menurut Bapak? Kalau menurut saya mah di sini mah Pak, gerah banget ya Pak ya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sih karena kita berkunjung ke PKBM Citapen, tujuannya kita untuk menambah ilmu ya Pak ya, untuk menambah ilmu, karena manusia itu dari satu PKBM itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, mungkin di PKBM kami yang di sana kelebihannya mungkin ada, kekurangannya juga pasti ada. Cuman yang untuk sekarang mungkin ya ada kekurangannya tentang di aplikasi yang untuk Merdeka Belajar itu. Makanya kami jauh-jauh banget nih Pak, dari tadi tuh ke sini tuh sampai kita nanyain sampai kita udah duduk di depan situ. Apanya? Nyasarnya enggak sih, nyasarnya satu di Subang. Kalau nggak salah di Subang kita nyasar ke tempat timbel ya. Itu satu kali itu ya ke tempat timbal. Kemudian di sini karena cuaca udah mulai panas ya kita nyasar lagi ke Alfamart, beli minuman dulu ya karena kita udah panas. Jadi nyasarnya ke warung makan ya. Sekarang enak kita nggak bisa menyediakan makan. Gak sih Pak, terima kasih banget terutama tentang penyambutan Bapak yang tadi sampai Pak Dede menyebutnya kita ke dekat situ sih, alhamdulillah sih Pak, terima kasih banget. Mudah-mudahan ke situ makanya. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama dari kita Cibitung ya, ya terutama kita dari Cibitung. Karena ada kegiatan di PKBM itu salah satu jembatan untuk kami untuk menimba ilmu yang mudah-mudahan kedepannya PKBM yang ada di Subang semuanya lebih semangat dan lebih meningkat untuk semuanya. Jadi bukan untuk satu PKBM aja, untuk semuanya yang ada di Kabupaten Subang. Itu terutamanya gitu. Yang mudah-mudahan apalagi sekarang mungkin ini anak muda ini dekat Bapak ini walaupun muda tuh dia tuh di PKBM tuh udah lama senior ya Pak ya. Senior juga. Saya mau nanya dulu aja kepada dia bagaimana menurut dia, karena dia kan nggak tahu kemarin waktu kita ngobrol kan nggak tahu. Nah, kemudian saya ngobrol kepada Ibu Ketua, dan setelah ngobrol ke Ibu Ketua ingin ke sini mengajak untuk main aja ke Citapen. Enggak masuk untuk itu yang kemudian nanti kan setiap orang itu sambil menyelam
menyelam, minum susu atau minum kolam ya? Ya. Oh minum kolam, oh itu, oh iya gitu ya. Oh, bukan gitu. Jadi saya kesini itu sambil menyelam minum kolam yang ada di Citapen. Semoga bisa terminum semuanya ya Pak ya. Amin. Nah, dia tuh pandangan dia tuh seperti apa? Udah dibawa ke saya kesini kan dia nggak tahu mau apa enggak gitu. Coba menurut dia tuh seperti apa dibawa sampai di sini? Ditanya nih. Ya, terima kasih Pak Sim. Sebenarnya sih kalau dari rencana awal kan minggu kemarin kalau nggak salah yang ngomong Pak Hasim itu Pak Iwan yuk main kita ke mana ke Citapen gitu ya. Kirain teh bukan mau ke KBM, kirain teh mau renang Pak. Kirain teh mau renang ke waterboom ya gitu. Gitu kirain. Ya luar biasa nih pertama kali bertemu dengan bapak-bapak yang ada di PKBM Citapen ini sebenarnya luar biasa nih. Pembelajaran sudah mempersiapkan untuk di era digital seperti ini Pak gitu ya. Bahkan tadi aplikasi aplikasi Merdeka Belajar sudah mungkin sudah efektif ya Pak di sini ya. Sudah efektif dan mungkin sedang berjalan ya, dan kemudian nanti akan ditiru oleh PKBM lain gitu. Salah satunya ya kita juga di PKBM Sejahtera ingin maju juga Pak sama gitu. Nah seperti itu. Luar biasa program-program yang terlihat ya, saya barusan lihat-lihat ini PKBM luar biasa tadi ngobrol-ngobrol lah dengan bapak-bapak tutor tadi seperti itu Pak Hasim mungkin ya. Tapi entah kecewa kan dibawa ke sini enggak kan? Ya enggak lah, apalagi kan musim rambutan Pak gitu, baru jambu juga alhamdulillah. Oh iya tenang aja, nanti kan kata Ajmul kalau pengen jambu silakan datang ke Rancabango katanya gitu. Jadi udah nggak dibawa ke sini. Jadi kalau mau tinggal ke Rancabango gitu ya Pak Dede ya. Pak Dede juga sama dari sana. Untuk hari nanti bulan berapa Pak ada rambutan gitu. Nanti kita ke sini lagi pasti ya. Kalau kita kan ke sini Pak bukan satu kali ini, mungkin kita sering karena kita ingin sharing walaupun sekarang ada lewat telepon lewat apa, tapi kita lebih enjoy untuk ngobrol seperti ini ya, karena kalau lewat telepon apalagi waktu kemarin hari Selasa malam Selasa Ajmul nelpon ka saya teh gitu, cek saya teh kieu kunaon di telepon di sini lagi mati lampu katanya itu kan, jadi sinyalnya jelek gitu. Iya itu tuh Pak Dede alhamdulillah ini juga seneng banget gitu ya bisa ketemu di sini, luar biasa. Terima kasih Pak. Bukan hanya Bapak yang senang, kita juga termasuk para staff yang ada di sini sekarang ya bisa sangat senang sekali sudah bisa dikunjungi sama bapak-bapak ini. Apalagi kalau kita bawa tugu nanas ya Pak dari atas. Bawa tugu nanas. Jadi bukan bawa nanas ya. Oh iya. Jadi Bapak bisa dibohongin aja tugu nanas Pak, nggak bakalan bisa dimakan Pak. Insya Allah lah lain waktu ya Pak ya. Bawa 1-2 nanas. Kita kan dadakan walaupun kita udah direncanain, tapi kan kita kadangkala udah direncanain ada halangan, tapi ini mah hari Jumat kita harus ke sini. Gitu insya Allah. Iya kan Sabtu besok kebetulan saya ada acara sih untuk kegiatan. Jadi ya udah ke Ajmul juga ya mohon maaf kita jadi hari Jumat. Karena Ajmul juga seneng kan kalau dari Jumat. Iya kan? Udah malam Jumat kan tadi udah lewat. Udah terus mulai panas kan? Panas kan? Lanjut Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ajmul gitu. Kita juga nanti ya diharapkan untuk teman-teman yang lainnya dari PKBM sekitar Subang Pak ya juga hadir kita. Oh amin. Pastilah pasti. Kenalnya itu pas waktu ada kegiatan saja. Iyalah. Siapa tahu nanti teman-teman belum sini kita juga bisa berkunjung ke tempatnya. Itu ditunggu banget gitu, bisa ditunggu banget itu Pak. Jadi intinya silaturahmi, apalagi dunia pendidikan harus tetap terjaga ya Pak ya. Karena ini bisa menyambung persaudaraan, bisa memperbanyak juga namanya duduluran kalau bahasa Sunda Pak. Iya duduluran we Pak. Iya duduluran we Pak. Kan ada bahasa lain biasanya apa Pak? Kalau menjalin silaturahmi loba dulu loba baraya berartinya babaraya. Jadi banyak rezekinya kan nanti itu. Iya, kan saya udah diterima tadi kan jambu udah dimakan tuh alhamdulillah. Nanti kita bawalah tugu nanas ya. Ya siap. Tugunya. Kan Bapak kan kalau dari arah utara Subang tuh kan beloknya kemana Pak? Belok ke yang arah ke itu ya?
mana Sumedang, bukan? Jadi kita sebetulnya Kecamatan Tanjung Siang itu perbatasan dengan Kecamatan Tanjung Medar, daerah Kabupaten Sumedang itu. Apalagi yang posisinya lokasi tempat diam saya di kampung itu perbatasan banget dengan daerah Sumedang gitu. Jadi nanti sebenarnya kita diuntungkan punya teman-teman yang ada di daerah sana. Kalau saya termasuk orang yang diuntungkan punya teman di daerah, kalau bahasanya daerah pegunungan gitu ya. Pegunungan, jangan ya. malu-malu bilang pegunungan aja, Pak. Ya. Suatu saat nanti, nah ini yang paling enak tuh. Kalau kita bisa kalau kita akan mengunjungi ke tempat wisata, kita bisa menghubungi Pak ini. Kita kumpul tempat wisatanya gitu, Pak. Bukan Iya, oke. Apalagi sekarang sambil promosi sekarang, saya kebetulan di dekat rumah banget ada Bukit Baturiung Pasir Junti itu, alhamdulillah. Selain Pamoyanan udah ada Baturiung Pasir Junti, kebetulan masih berlokasi di Desa Cimuhmal, tempat kediaman saya banget di situ. Kan ya buat teman-teman bisa bercamping ya Pak, bisa bercamping bisa Pak. Lebih enak ya. Puncak lah kayak daerah pantai kesini kan ya mungkin enak ya. Kalau menurut Bapak gimana daerah pantai itu sebenarnya? Dibilang enak sih Pak, ya enak. Dibilang gak enak ya panasnya gak enak maksudnya gitu Pak. Tapi kalau ke pinggir lautnya ya mungkin kita bisa memandang luasnya daerah ini tuh seperti apa. Kalau Bapak kan melihatnya penghijauan yang di gunung. Kalau saya kesini melihat tantaran sawah yang seperti ini gitu maksudnya. Bedanya cuma ini. Dan ada ikannya Pak, bakar itu ikannya. Bakar ikan terutama itu yang enak ya. Daerah pantai itu gini Pak. Kita bisa menikmati suasana malam. Sudah bisa melihat aja seperti itu, bisa menikmati suasana malam yang gelap gulita gitu. Yang panas. Iya, ditemani nyamuk ya, Pak. Iya. Udang, Pak ya. Enggak, maksudnya kita suasana malam kan kalau di daerah pantai pasti banyak nyamuknya gitu, Pak, gitu. Iya. Ada, di saya juga ada sih nyamuknya, ada di sana juga. Sama namanya juga di sana banyak pohon, di sini juga kan banyak pohon ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya untuk kedepannya kami bisa berkunjung kembali ke sini dan mudah-mudahan tali silaturahmi untuk kita kedepannya lebih erat ya Pak. Walaupun kita bertemu cuman di lokasi untuk pelatihan, itu menjadi salah satu ladang atau menjadi salah satu jembatan untuk menambah ilmu kita ya Pak Iwan ya? Iya betul. Menurut Pak Iwan gimana tuh? Kan kamu gak ikut kemarin ke sana. Sebenarnya sih Pak, saya agak ini Pak Dede kemarin itu kan sebelum pelatihan di mana di Cibitung itu, saya udah rencanain sama ketua PKBM Ibu ya, sama Pak Hasim, kemudian saya udah direncanain Pak Dede. Bahkan ya udah disiapin ya Pak ya ongkosnya Pak gitu oleh ketua. Cuman waktu itu ya memang keadaan gitu, waktu itu saya sakit, udah saya telepon Pasim, Pak saya nggak bisa ikut gitu karena saya waktu itu radang tenggorokan Pak Dede, radang tenggorokan. Alhamdulillah sekarang dong ngobrol udah bisa enak lagi gitu, makan udah bisa enak lagi. Udah besar kemarin, lagi. Aduh saya nyesel pas lihat posting-posting Pak Hasim, wah luar biasa nih di alam kan gitu. Kemudian bertemu dengan bapak-bapak yang lain yang senior, wah bisa kita bertukar pikiran gitu. Pak cuman ya mungkin belum waktunya Pak. Belum waktunya. Jadi ilmu itu gitu. Kan Pak Dede enggak diambil dari yang udah lebih tua, enggak kan ya? Walaupun dari anak kecil misalkan kan Ajmul masihlah di bawah gitu ya, usia di bawah. Tapi alhamdulillah karena kita ngobrol sebelum kita karaokean. Siap. Nah, setelah itu kan ngobrol sama Pak Ajmul, walaupun dia masih yahlah usia belia di muda gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol di situ masalah tentang aplikasi, kebetulan dia memperlihatkan di laptop, kayak gini kok gitu. Saya tuh sampai bengong Pak Dede, gak bisa ngomong, bengong begini melihat aplikasi yang sebegitu banyaknya. Apakah usia saya bisa enggak ya seperti itu semua itu kan gitu, karena dilihatnya banyak banget gitu. Tapi saya di pikiran saya orang tuh kalau mau berubah ya harus berusaha gitu ya Pak Dede, harus berusaha. Kemudian saya ngobrol ke Pak Iwan, ada yang gini, kata dia sport siap kita maju gitu. Jadi walaupun dia masih muda, tak kepada kita yang udah tua dia menjunjung tinggi, ayo kita ke sana untuk supaya kita mengetahui aplikasi itu seperti apa gitu.
Tuh Pak Dede terutamanya ke sini tuh saya mah tujuannya ingin tahu tentang aplikasi Merdeka Belajar itu Pak Dede. Iya, Kirain masih aplikasi pengen ketemu Merdeka lagi Belajar. dengan saya sama Ajul, Oh, Pak. enggak itu mah biasa aja gitu. Ya kangen-kangen ada sih soalnya kan Oke, siap. kangennya jailnya ada gitu. Jadi, nah, kita langsung aja ya Pak ya, supaya enak kita langsung membicarakan tentang aplikasi ya. Iya, Kita panggil iya, Pak iya. Ajul. Pak Ajul. Oh, Aplikasi iya oke, Pak. Oke, iya. Ini Pak Ajulnya habis di make up dulu katanya. Oh ya Allahu Robbi. Oh di make up dulu boleh. Nanti yang Luar akan biasa menjelaskan nih. tentang apa namanya aplikasi Merdeka Belajar. Apa namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar, Pak. Bukan Merdeka Bermain. Oh, kalau Merdeka Bermain Pak itu untuk di anak PAUD tuh. Kalau kita kan dari paket A, paket B dan paket C. Jadi Merdeka untuk belajar gitu. Iya, gimana sih Pak? Ya Maksudnya iya tuh kan aplikasi kemarin Merdeka waktu di sana. Lagi dipancing supaya kan, nanya. Kita kan asing kan gitu. Iya kan Pancing supaya saya nanya ngobrol udah kemarin tapi kan ngobrolnya cuman 10 menit ya kalau nggak salah itu juga ngobrol 10 menit yang 5 menit dipakai karaokean itu kan Iya. jadi gak nyambung. Jadi kesini tujuan dan maksudnya pengen jelas tentang aplikasi tersebut Siap. gitu. Ya sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu udah mau berkunjung ke PKBM Citapen ya Pak. Itu suatu kehormatan untuk saya. Iya dong. Ya, iya dong kan udah kan tadi saya udah hormat dari tadi. Ya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmul Mujaki ya Pak. Udah kenal kan? Udah, Nah kebetulan di udah. sini saya merangkap sebagai developer aplikasi Merdeka Belajar. Di mana fungsinya aplikasi itu mengesensialkan standarisasi pendidikan. Artinya kita sudah menganalisa supaya standar untuk KBM. Ya, standar untuk KBM. Pertama saya ingin menjelaskan secara detail, padat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 1 jam? Ya, Pak. Enggak. Sejelas Bukan yang Iya. yang lama waktunya tapi yang jelas Enggak, gitu iya, aja. Makanya kan saya bilang sepadat-padat. Nah, gitu. Dari mana aplikasi ini berasal dulu ya? Dari mana? kenal dulu maka akan Iya. sayang gitu. kata saya. Iya gitu maksudnya. Inspirasi kenapa saya ingin membuat aplikasi semacam ini. Iya. Saya sempat menganalisa ternyata dunia pendidikan non formal itu kebanyakan mayoritas umurnya menengah ke atas. Ke atas, bukan ke Artinya 30 tahun sampai 40 tahun ke atasnya gitu ya. Lebih dewasa lah artinya. Ininya dipakai Pak kalau bicara. Oh tuh lupa lagi ya saya mah. Aduh sok lupa ini pegang gitu Mas. Karaokean. Ayo pakai ini. Iya, banyak kendala banget, banyak kendala terutama di media pembelajaran daringnya. Kita sebenarnya sudah direkomendasi oleh dinas pendidikan Iya. untuk menggunakan secara daring itu, Pak. Nah, setelah saya analisa itu banyak pengguna secara daring itu tidak memahami Iya betul aksesnya, betul. tidak memahami aksesnya gitu. Makanya dengan adanya aplikasi Merdeka Belajar ini intinya itu mempermudah akses setiap pengguna secara daring, terutama itu. Iya intinya ya. Terutama itu. Tapi di sisi lain banyak fitur-fitur pendukung seperti penting nih seperti absen online. Absen online ada. Absen online, Iya. terus kegiatan pembelajaran daring. Iya. Mana ya? Ada saya contohnya di sini, Pak. Oh iya iya. Di HP. Nah, iya. Aduh. Nah, ini saya tunjukkan di ini aja. Nah, aplikasinya semacam ini, Pak. Ya. Jadi kembali lagi aplikasi ini saya buat untuk mempermudah warga belajar untuk melakukan proses pembelajaran. Ya. Kenapa saya namakan Merdeka Belajar? Karena non formal identik dengan kata merdeka ya. Harus merdeka loh Iya. belajar itu. Fleksibel gitu kan.
Ada banyak yang nanyain kemarin setelah sosialisasi itu bagaimana caranya meregister. Bagaimana setiap lembaga ini kan bisa digunakan untuk setiap lembaga PKB masing-masing. Bukan hanya untuk umum, tapi untuk pribadi lembaga juga bisa. Oh, bisa dipakai. Bisa dipakai gitu. Pak, kok namanya PKBM Citapen Subang? Ya, setiap lembaga bisa mengkostumisasi, artinya dia merequest sendiri. Tentang nama. Misalnya Pak Jumul, saya mau buat aplikasi Merdeka Belajar dengan nama ini, dengan fitur seperti ini. Iya. Nah, itu bisa di request ke adminnya, itu saya betul. bisa langsung telepon gini. Oke. Saya jelaskan fitur-fiturnya ya Pak. Iya. Yang pertama ini adalah fitur yang paling dasar itu akun saya, my account. My account. Fungsi dari my account ini adalah untuk mengidentifikasi siapa pengguna aplikasi ini, sehingga tutor dan warga belajar, tutor itu mengetahui siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang absen. Makanya ada identifikasi pengguna. Ini di my account. Terus selanjutnya adalah sosmed belajar. Nah, fungsi dari sosmed belajar ini diantara lain sama seperti media sosial pada umumnya, contohnya Facebook, Twitter dan lain-lain. Akan tetapi di sosmed belajar ini saya peruntukan hanya untuk edukasi. Artinya interaksi antara warga belajar dengan tutornya itu lebih interaktif, lebih dekat. Nah, saya nggak kelihatan ya. Iya, boleh. Nanti saya kasih kesempatan buat nanya apa yang Bapak belum ngerti gitu ya. Siap. Nah, Udah contohnya Siap. Tenang aja. Nah, di sini seperti misalnya saya ingin ngisi materi dan lain-lain. Iya. Secara otomatis ketika tutor mengisi materi, notifikasinya masuk ke warga belajarnya. Oh, ada tugas nih dari tutor A, tutor Langsung B. ya. Nah, ya itu mempermudah KBM di lembaganya masing-masing. Iya. Yang ketiga, yang keberapa Pak? Masih ketiga. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah setara daring. Khusus di pengertian paparan setara daring ini saya ingin mensimulasikan bagaimana mudahnya setiap pengguna mengakses setara daring. Kemarin saya sempat mensimulasikan ya Pak di sosialisasi di mana? Di Cibitung. Di Cibitung. Tapi waktunya hanya dikasih setengah menit. Iya. 5 menit. Tapi alhamdulillah tersampaikan sedikit. Iya. Ya. Setara daring ini kenapa ada fitur setara daring di Merdeka Belajar? Itu fungsinya untuk mempermudah pengguna mengakses setara daring yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Pusat. Ya, sebenarnya aplikasi ini intinya mempermudah. Iya. Kita simulasi. Bapak, saya asumsikan Bapak pengguna aplikasi. Iya. Dan Bapak ini tidak menggunakan aplikasi. Dan Bapak gaptek. Gagap teknologi. Ya. Gagap teknologi intinya. Ketika tutor menginstruksikan buka Merdeka Belajar dan buka setara daring, yang lebih cepat mana? Atau yang saya heula yang Mas. Menggunakan aplikasi. Iya. Contoh ibu-ibu nih yang nggak menggunakan aplikasi, Pak, kemana dulu? Ke Google, ya kan? Iya, betul. Aslinya kan ke Google. Betul. Terus apa Pak? Ketik setara daring, oke, ketik lama. Iya. Lama kan? Iya. Udah 2 kali kerja ya, udah 2 kali kerja. Makanya aplikasi ini emang esensial paling dasarnya itu adalah mempermudah proses KBM, mempermudah anak-anak lebih interaktif lagi. Iya. Begitu. Sebenarnya banyak fitur, nanti saya jelaskan satu-satu ya Pak. Iya. Simulasi kedua sama seperti simulasi di kemarin di Subang. Kenapa perusahaan raksasa sebesar Facebook membuat aplikasi Facebook? Padahal Facebook itu aksesnya link. Iya. Link lah, facebook.com. Bapak bisa jawab gak? Saya belum bisa jawab. Kamu bisa jawab gak? Jelasin aja deh Pak.
Kan takut salah jawab. Nggak apa-apa. Ya kan orang-orang bertanya kenapa perusahaan raksasa sebesar Facebook ini membuat aplikasi, padahal dasar dari Facebook itu adalah sebuah link. Iya. Ya kan, sebuah link kan? Tapi kan lebih bermanfaat itu ya, link maksudnya lebih bisa mengakses kemana-mana. Ya gitu makanya maksudnya. Facebook mempunyai strategi, dibuatlah aplikasi. Iya. Kan ada sekarang aplikasi Facebook Live, Iya. Facebook Mobile. Iya. Nah, itu 99, sekian ternyata efektif. Ketimbang bayangkan ada Facebook tapi tidak ada aplikasinya. Masuknya kemana dulu? Ke Google. Iya, betul. Tulis facebook.com. Iya, betul. Memakan waktu lama. Nah, logis nggak Pak? Ya, logis. Logis kan? Ya makanya balik lagi ya, mempermudah. Betul. Next lanjut ke Simple. ya lebih simpel lagi. Next fitur dari Merdeka Belajar ini ada yang namanya modul belajar. Oh, Nah, itu ya, betul. modul belajar paket A, paket B dan paket C. Ketika si penggunanya ingin membaca modul, tutor tidak harus kirim modul atau kirim link ke WhatsApp. Sudah ada di sini. Tinggal klik modul yang akan modul. dituju, paket B Iya. atau paket C atau pakai A gitu. Ya. Di sini simple, ini ada paket A. Contoh saya buka modul paket A ya, Pak. Ya. Itu setara SD. Kita bisa langsung buka maksudnya modul apa ini. Nah, kita langsung baca. Itu bukunya banyak itu sama aja atau gimana? Ini setiap buku beda ini Pak, beda materi, beda pelajaran. Oh, beda-beda materi dan Ya, pembelajaran. contoh ini buku Jendela Ilmu kan ada lagi. Nah, modul ini kan terintegrasi dengan Kemendikbud. Langsung. Ini modul Resmi ya. ada resmi. Ya. Ini modul resmi. Simpel kan, Pak? Iya, simpel. Oke. Kalau modul selesai, di sini juga ada tambahan lagi latihan soal. Nah, di sini ada banyak mata pelajaran yang bisa dikerjakan oleh penggunanya. Misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan lain-lain. Makanya udah ada berarti ya, udah tercatat di situ. Tinggal kita klik yang itu. Klik misalnya ada IPS, ada apa, misalnya bahasa Indonesia Yang ingin dibahas. yang ingin gitu. dibahas itu. ya. Ini latihan soal. Ya, untuk latihan Nah, soal. ini latihan soal. Evaluasi ya, Pak ya. Ya. Terus ada lagi selanjutnya absen online. Ini yang paling penting. Ya nggak penting-penting banget sih, tapi kita kan sudah masuk di era digital ya Pak. Iya, kita tuh harus betul-betul karena kan tahu posisi misalkan tutor lagi di mana. Kalau secara daring kan enak, mungkin mau dia sambil di mana ngajar kan enak. Cuman posisinya gimana itu ada tempat bisa tercatat rekam enggak gitu, misalkan kalau tutor ngabsennya di mana posisinya bisa tercatat enggak? Oh jelas bisa. Oh tuh Bisa kan. terbaca oleh aplikasi. Bisa Oh, gitu. terbaca oleh Aduh. aplikasi itu. Berarti tidak boleh bolos loh. Tidak boleh Jadi bolos tuh. ini absennya Iya. anti bohong. Oh anti bohong ya Anti berarti. bolos, anti bohong. Oh, itu Misal absen. Bapak pengguna, Bapak Iya. absen nih jam 7 masuk. Mm-mm. Tapi jam 8 absennya di rumah. Hmm. Misalnya absennya di rumah itu ketahuan karena ada fitur GPS-nya. Oh udah tercatat di situ ya, udah tercatat GPS. lokasi dan tanggal dan jam tidak bisa dirubah. Oh iya, tanggal dan jam. Jadi ini intinya absen anti bolos. Iya. Kamu tuh harus pegang itu mah Iya. itu kan berarti absen disiplin itu. Iya, nama lengkap, jenjang pendidikan, alamat. Ini untuk khusus untuk rombel. Untuk rombel. Rombel. Oh, Ya. beda-beda gitu. Beda. Ini ada absen tutor khusus. Oh. Tapi sistemnya sama. Sama. Sistemnya sama. Cuman ada yang rombel, ada yang yang daftar tutor. hadir tutor. Ini Enak lah. Jadi kita nggak bakalan buat untuk buku Yang kemudian manual. kita manual ya. spesialnya lagi ini terrekap otomatis Ya. ke dalam komputer operator. Udah masuk Excel dan tinggal print. Jadi kita nggak harus otomatis, kita nggak kerja sama sekali. Iya. Ini contoh ya, ini Haji Soleh di sini ada absen pas waktu itu adalah absen ini staf tanggal 5 bulan 8. Nah, ini GPS-nya ini. Oh, jadi langsung kita dipoto begitu ya? Iya. Ada. Waduh. Lokasinya ketahuan juga. Selfie gitu. Langsung selfie bisa. Oh, jadi itu malah selfie aja ya, langsung bisa selfie. selfie. Iya, bisa. Oke. Nah, di sini contoh saya misalnya absen.
absen, klik tambah di pojok kanan bawah. Oh, tambah ya, tambah. Ya, di sini ada tanggal dan waktu kan. Yang tidak bisa Tanggal dan dihapus ya. waktu ini tidak bisa tidak bisa diedit. Iya. Artinya absen sekarang yaitu terekamnya sekarang. Iya. Nah, nama. Di sini ada nama yang sudah terdaftar. Oh, kalau yang udah terdaftar di aplikasi langsung muncul. Langsung muncul Oh, otomatis nama manajemen lembaganya masing-masing. Iya, iya. Contoh saya mau absen nih, Pak. Kan keluar misalnya hadir. Nah, ini tinggal foto. Kebetulan saya nggak bisa megang, langsung bisa. Ini nggak bisa diedit. Yang tuh otomatis langsung kode petanya itu ada di. Ya. Nah, ada di sini kode petanya. Tepat sekali ya, Pak. Iya. Nah, tinggal save. Oh, ternyata harus foto dulu. Fotonya bisa disetting, bisa hanya selfie saja, bisa boleh. melihat dari galeri. Galeri bisa ya, itu dari bisa. galeri ambil ya. Itu bisa disetting di servernya. Oh, oke. Nah, contoh kan kayak gini ya, Pak. Save. Nah, sudah. Data absen ini terekam langsung ke dalam komputer operator secara otomatis kalau sudah terregister aplikasi ini. Jangan bolos tuh. Gitu bolos mah. Di sini juga ada izin. Izin boleh sih Pak kan? Ya, izin boleh kan? ada. Keterangannya izin Pak. Gitu. Kalau kata-kata itu bisa diganti. Oh. Semua kata-kata kayak izin misalnya bisa diganti. Next, lanjut. Di sini ada tanya tutor. Tanya tutor itu ketika rombongan belajar itu tidak memahami materi yang disampaikan atau mau bertanya apalah mengenai edukasi. Tanya tutor ini otomatis masuk ke WhatsApp-nya tutor. Tentang materi yang disampaikan itu ya. Otomatis itu langsung ke WhatsApp. Next, tutor apa lagi Pak? Tadi tanya tutor. Nah, bisa ditambahkan juga setiap lembagannya adalah daftar kayak pendaftaran. Bisa dimasukkan ke sini. Absen siswa sama dengan yang tadi. Sama. Ada radio online, Al-Quran ini nggak usah dijelaskan lah. Yang penting ini bermanfaat. Yang substansial kan Pak modul. Ya, terutama absen. Ya, kemudian modul absen udah ya. Tapi bukan hanya itu Pak. Oh, bukan hanya itu. Jadi sebenarnya fitur yang di dalam itu fleksibel. Bentar, ada kapal lewat. Oh, pesawat. Oh iya, betul. Pesawat darat ya. Betul kan, ada bandara dekat ya di sini dengan Jadi bandara. fitur yang ada di Merdeka Belajar ini sengaja saya buat fleksibel. Artinya setiap perwakilan lembaga ingin membuat fitur apapun bisa. Contoh saya kemarin menyinggung soal kepala yang pemilik PKBM Sangkuriang. Ternyata ada masalah di situ dalam pengelolaan data internal lembaganya. Data jadi acak-acakan lah. Saya kemarin dengerin. Acak-acakan lah, nanti laptopnya rusak, gimana lah. Aplikasi ini bisa menyimpan data internal lembaga. Keutamaannya itu ya bisa tersimpan langsung. Bisa tersimpan di aplikasi ini. Contohnya di sini kita tambahin fitur data internal lembaga. Ada apa aja lah ya, data penting lah. Terus kemarin Pak Tanto juga nanya, Mul, itu gimana kalau aplikasinya nggak sengaja terhapus? Apakah akan hilang datanya? Tidak. Aplikasi ini terintegrasi online real time langsung server to client. Jadi walaupun kliennya aplikasinya terhapus, tetap kalau diinstal lagi itu datanya update kembali. Tetap ya, datanya tidak akan hilang. Ya. Terus aplikasi ini bisa diakses tanpa kuota. Taita itu offline saja. Offline. Bisa diakses tanpa kuota dan tetap online karena saya tanamkan di sini adalah ada bypass provider proxy. Artinya kalau misalnya pengguna belajar. Jadi kalau bahasa Inggrisnya jangan terlalu jangan terlalu gancang-gancang ting, bilangnya tenang aja. Kalau bahasa Inggrisnya biasa proxy. Gitu. Jadi kan kita agar ngerti. Ingat tuh udah menyimpan dunia hitam, jadi saya harus tenang gitu. Ampura suhu. Malum ya Pak ya. Ini
mah dah ngepit. Kan kita harus tahu, harus ngerti gitu apa yang diucapin gitu. Detailnya begini Pak, misalnya Bapak tidak punya kuota, padahal kuotanya banyak, tapi ingin menggunakan aplikasi ini, tetap bisa, karena di sini tertanam semacam sistem bisa membypass sebuah koneksi. Provider itu kayak Excel, Axis dan lain-lain itu bisa dibypass. Kartu perdana, betul gitu kartu perdana? Tanyain dulu aja. Oh gitu. Alhamdulillah dari PKBM Tanjung Siang Sejahtera tahun tuh kartu perdana katanya tuh. Oh nggak gaptek mak? Oh ya betul atuh, alhamdulillah ya. Ya Pak, jadi kembali lagi ada 2 poin terbesar di aplikasi ini apa tadi? Mempermudah dan bisa menyelesaikan masalah teman-teman belajar yang tidak punya kuota. Itu yang pokok pertamanya. Memang pemerintah itu sudah memberikan kuota edukasi gratis, tapi apakah bisa mengakses Merdeka Belajar, bisa mengakses YouTube, bisa mengakses Google, itu kan tidak bisa. Tapi ini kalau misalnya diregister, saya pastikan bisa. Teman-teman yang tidak punya kuota ingin mengakses sebuah internet, asalkan terpasangkan aplikasi ini, itu bisa. Jadi mempermudah kita kalau misalkan WB-nya tidak punya kuota, ya, gitu ya. Itu ya pokok pertamanya. Karena HP kemana nih Pak? nah kalau nggak punya HP mah gimana coba? Teman-teman yang tidak punya HP bisa minta ke Pak Hasim. Jadi ke saya mintanya. Enggak, maksudnya gini, kan kan kadangkala untuk terutama yang di perkampungan ya Pak ya, maaf dalaman sedikit, kalau misalkan tidak ada HP-nya cuman ada satu, kemudian warganya lebih dari satu, kita misalkan pinjemin ke warga belajar. Nah, apakah bisa mengakses setiap WB atau bagaimana itu? Enggak, jadi walaupun HP-nya satu, kita simulasi lagi. Ya. Bapak punya satu HP dan diberikan ke 5 rombel. Ya, ya. Apakah setiap 5 rombel itu terdaftar sesuai identifikasinya masing-masing? Identitasnya masing-masing? Ya iya, karena setiap rombel itu wajib daftar di My Account. Sama seperti kita menggunakan Facebook. Saya nggak punya HP, tapi saya punya akun Facebook. Oh, jadi akun yang pokok pertamanya ya. Pak, minjem HP membuka Facebook. Misal kayak gitu. Ya, Pak, minjem Merdeka Belajarnya dong, mau ngerjain tugas. Bisa banget. Iya. Ada pertanyaan lain Pak? Pertanyaan sih banyak sih untuk pertanyaan, tapi mumet sedikit kepala kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Liar Santai sedikit aja. maksudnya kan, soalnya kalau jam segini enaknya apa ya? Ya. Ih, Pak Dadan kemana ya Pak Dadan? Es kelapa Pak. Oh, enggak ada di sini mah, udah enggak ada es kelapa di sini mah. Soalnya kan enggak ada pohon kelapa ya. Ada Pak. Oh ada. Oh kirain enggak ada. Kirain enggak ada. Tuh kan kita presin dulu ya kepalanya ya Pak ya. Soalnya tadi udah saya udah ini. Nanti pas di rumah lupa lagi gimana? Makanya selesaikan di sini Pak. Kalau enggak ngerti atau pengen tahu fitur yang lainnya, boleh. Apa sih kendala dari aplikasi ini, contohnya apa gitu, boleh ditanyakan. Coba Gimana pertanyaannya? Plus dan minusnya apa gitu Nah, itu aja sih. tuh. Plus dan minusnya aplikasi untuk Keuntungan dan Merdeka Belajar itu kekurangannya apa gitu gitu? aja. Plusnya aplikasi ini bisa dipakai seumur hidup tanpa update, menghabiskan kuota tanpa update. Kalaupun ada perubahan interface, tampilan, menu fitur, itu bisa langsung telepon ke admin servernya. Artinya tidak mendownload ulang. Jadi otomatis mengupdate Berubah sendiri ya? Ya, berubah sendiri. Minusnya aplikasi ini saya juga belum menemukan minusnya Pak. Belum menemukan, tapi sebenarnya kalau dinilai secara publik pasti ada minus. Karena sebuah produk itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Itu. Ya sebenarnya minusnya gini loh, ada satu bug atau kesalahan di aplikasi ini. Aplikasi ini tidak bisa digunakan kalau dia bukan warga belajar. Jadi harusnya menggunakan warga belajar. Ngerti nggak? Misalnya ada orang
yang lain. Orang di jalan gitu nggak sekolah ataupun orang itu tidak terdaftar di sekolah, di sekolah lembaga yang meregister ya, Iya. kita aplikasi mau masuk itu nggak bisa walaupun dia daftar di sini di My Akun. Dia daftar, nanti kelihatan di server, disinkronkan dengan data internal lembaganya, ini orang ini bukan. Oh, berarti sinkron dengan data yang ada di Dapodik Iya. juga ya. Sebelumnya saya ada pengen di aplikasi ini registrasi. bisa digunakan secara umum luas, tapi kan ada data penting yang harus dijaga. Iya, betul. Contohnya misalnya mau ngabsenin Pak Hasim, buka aja Pak Hasim sakit, bisa dengan nama palsu, misalnya Hasim apa gitu kan, orang meregister ulang. Kalau dipakai umum, daftar seenaknya, namanya sama, hampir sama Hasim gitu, terus di absenkan, absennya statusnya sakit, jadi siapa ini yang absen gitu. Oh, gitu ya. Kalau di publish secara umum itu kayaknya belum, karena menjaga privasi data lembaganya masing-masing. Iya. Tapi kalau ada request, saya mah pengen dipublish, bisa, data internalnya kita kunci. Bisa ya. Jadi jangan terlihat data-data. Misalnya data apa nih yang penting? Iya, Pasti yang, ada ya. terutama kan yang penting-penting aja misalkan ya. Bisa, sesuai permintaan. Lanjut Pak Hasim mau bertanya. Mau bertanya apa lagi tentang yang Udah ngerti, aplikasi Bu. tadi? Ya itu alhamdulillah aplikasinya udah mengerti banget. Aplikasinya nyamannya adalah Merdeka Belajar gitu aja. Ya, nanti Udah mengerti. mudah-mudahan lebih pinter Pak kalau udah Iya, kita amin, pegang, ya. amin. Karena setiap ilmu ya indahan nggak udah nanti setiap ada kemauan pasti kita akan berubah, terutama apalagi untuk sekarang Merdeka untuk belajar tuh ingin kami terapkan di PKBM Bina Sejahtera terutama itu. Iya. Makanya jauh-jauh tuh dari sana ke sini tuh ingin tahu banget apa kelebihannya, apa kekurangannya, tadi udah dijelasin. Kemudian ada beberapa aplikasi dari yang tadi itu sudah jelas banget gitu. Mudah-mudahan sekarang tinggal registrasi mungkin ya. Ya, tinggal register. Register. Registrasi. Oh, register. Tuh kan salah saya ngomong. Ya. Register ya. Memasukkan data gimana Pak gitu? Register itu jadi Gimana register itu dengan registrasi apa bedanya? Oh, beda. register itu setahu saya adanya meregis sebuah sistem ke dalamnya. Oh, tuh kan. Registrasi Bukan itu registrasi, register dari tadi juga tuh kan. Dari tadi registrasi. Kamu mah Kebanyakan gitu. Dapodik Pak. Iya. Registrasi. Oh, berarti register gitu ya. Dapodik. Kalau mau nonton konser registrasi. Oh. Bayar. Tuh. Botol nanti Ini kita mah beli. register ya namanya Yang gitu. belum ditransfernya. Oh, kalau ditransfer tenang, ditransfer mah nyantai, kalau transferan tenang tuh. Aduh, bisa Aja tuh pasti mah banyak enggak, duit. saya enggak merasa ini enak aja, enjoy aja. Kita mah yang penting tinggal mengetahui register gitu aja. Itu Ya register. mudah-mudahan sih dengan adanya aplikasi yang sederhana ini bisa mempermudah setiap warga belajar. Amin. Nah, tujuan kita adalah mempermudah seseorang. Iya. Dalilnya Pak Dede silakan. Dalilnya seperti apa ya mempermudah orang tuh? Sulit Pak. Jangan mempersulit orang, nanti kita dipersulit orang lain gitu. Iya, betul. Jadi permudahlah orang lain agar diri kita dipermudahkan gitu aja. Itu aja lah gitu. Gitu aja. Mungkin satu pertanyaan Pak Jul. Boleh dua juga Pak. Apanya siapa? Boleh. Kalau tadi apa namanya Jangan menyimak nanya masalah pribadi. Ini tentang aplikasi ya, ingat. Pribadi mah di tukang Pak. Iya. nanti sambil ngopi jamu. Ya boleh. Gini Pak Jul, tadi kan ada satu akun atau apa ya tentang modul itu. Nah, kita kan mengetahui bahwa modul pembelajaran atau sumber belajar biasanya suka ada pembaharuan atau update gitu. Ya. Nah, apakah dengan aplikasi ini ada perubahan yang oleh operator tersendiri ataukah memang mengikuti perubahan oleh sistem gitu? Itu Jadi untuk modulnya untuk pembelajaran. Jadi ada saya kasih nama levelnya. Level itu server admin yang artinya mengontrol semuanya. Yang kedua adalah itu operator. Dia bisa mengupdate modul, dia bisa mengupdate soal, bisa mengupdate data-data yang ada di dalamnya. Itu saya nanti kasih akses. Ada aksesnya lagi, ada ada. caranya. Jadi ada
ada untuk mengupdate nanti kalau Ya. misalnya ada perubahan-perubahan Iya. modul ya. Kecuali untuk interface ya atau tampilan, misalnya Pak saya pengen di fotoin di pojoknya foto Pak Hasim, boleh, nanti langsung muncul sendiri. Saya mah takutnya kalau pakai foto saya orang-orang kayak kumaha ka saya nalieureun gitu. Di Udawa jangan pakai foto, kita mah pakai logo PKBM aja gitu. Jangan pakai foto orang lah gitu di situ. Ada apalun. Ya soalnya kalau pakai foto saya di situ sieun dan kayak orang nah kayak kumaha. Iya, begitu mudahnya melihat data rombongan belajar kan, tinggal buka aplikasi, Iya betul. datanya keluar semua Pak. Terus kita mengasih tugas Iya. ke WB langsung bisa mengakses dan kita bisa melihat enggak tuh kalau siapa yang mengerjakan atau Bisa. tidak di situ. Bisa ada Oh. statusnya. Oh. Saya belum jelasin aplikasi ini pembaruan terakhir kemarin bisa ujian seperti ANBK tapi lokal. Oh di situ. Tapi lokal di ruangan misalnya di lembaga ini. Mm-mm. Tutornya pakai laptop, dianya pakai aplikasi. Itu persis. Ada sinkronisasi, ada pemutakhiran webnya, ada kartu loginnya, bisa di prosesnya di sini dilakukan di Aplikasi ini ya di Iya, Merdeka Belajar. bisa. Jadi multifungsi Pak. Tuh kalau multifungsi orang juga baik ya. Kalau orang multifungsi bisa nggak? Kalau orang bisa seperti Bapak bisa nyanyi. Oh kan? iya. Oh kalau bisa nyanyi berarti Jadi multi talentan gitu. atau multi tananan mameran diiris-iris ku Iya, pisau. buat bikin nasi goreng. Oh. Itu boleh juga sih multi talenta, multi talentan. Kalau ini mah aplikasi bukan multi talenta kan? Multifungsi. Kalau orang mah multi Talentan. talenta. Nanti orang yang laut nggak tahu katanya kok multi talentan, talent aku aja gitu. Luar biasa. Ini tadi ditonton Pak Ajmul? Kirain teh gak ditonton. Saya dari tadi gini, kirain teh gak ditonton. Cuek ya kayak. Oh ini live, ya Allah, kirain teh gak live. Lihat tuh, ada itu. Ada kamera. Ih, saya mah kirain teh bukan kamera, itu kirain Iya, teh luar apa biasa. gitu. 9.541 penonton. Ya Allah, Robbi. Jadi bisa semua. jadi bisa melihat, aduh itu siapa Nanti ya? tonton sendiri gitu. Oh gitu ya. Atau nanti bisa sambil kita hiburan juga Ya, gak boleh, apa-apa. bisa, Pak. Enggak, kita dari tadi belum nyapa penonton, Pak. Oh belum. Oh iya Oh, sok Pak, atuh. sapa dulu, Pak. Sapa dulu ke Sebelum sana ke sebelum kamera. Bapak nyanyi gitu oh ya. gitu. PKBM mana aja yang nonton gitu? Ya banyak. Oh. Di akun PKBM Citamen Subang itu sudah banyak antar PKBM itu nge-add gitu. Ya mudah-mudahan ada yang nonton. Oh gitu Kalau tidak ya. ada yang nonton, nanti juga tertonton. Oh gitu. Oh di sapa dulu aja yang nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua PKBM yang ada di Kabupaten Subang. Di sini kebetulan saya lagi live di PKBM Citapen, lagi menanyakan tentang aplikasi yang mudah-mudahan walaupun pusing-pusing sedikit sih, tapi alhamdulillah udah ada pencerahan karena tadi kan Pak Azmul udah menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Semuanya ikut ya, tonton terus ya untuk live-nya di PKBM Citapen. Studio apa ya? PKBM yang ada di Kabupaten Subang. Di sini kebetulan saya lagi live di PKBM Citapen, lagi menanyakan tentang aplikasi yang mudah-mudahan walaupun pusing-pusing sedikit sih, tapi alhamdulillah udah ada pencerahan karena tadi kan Pak Azmul udah menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Semuanya ikut ya, tonton terus ya untuk live-nya di PKBM Citapen. Studio apa ya? Oh, studio podcast PKBM Citapen. Mudah-mudahan semuanya suka untuk menonton dan semuanya jangan lupa di like ya. ditonton. Itu semuanya ikut selamat menonton semuanya.